Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dila Chandra Dewi, nomor absen 29. Di sini saya akan menjawab 5 soal UAS dari komunikasi bisnis. Soal nomor 1 adalah, coba jelaskan peranan korespondensi dalam bisnis. Apa saja kesalahan yang terjadi dalam penulisan korespondensi bisnis? Menurut Goofy, 2010, korespondensi bisnis memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara hubungan dengan berbagai pihak seperti pelanggan, klien, investor, dan mitra bisnis. Berikut ada beberapa perannya. Yang pertama itu ada menyampaikan informasi, di mana korespondensi digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi penting seperti pengumuman, instruksi, laporan, dan proposal. Yang kedua, ada membangun hubungan, di mana korespondensi yang baik dapat membantu membangun hubungan positif dan profesional dengan pihak lain. Yang ketiga, ada membangun citra perusahaan, yaitu di mana korespondensi yang rapi dan profesional mencerminkan citra perusahaan yang baik. Yang keempat, ada mendokumentasikan aktivitas, yaitu di mana korespondensi yang dapat menjadi bukti tertulis dari komunikasi dan transaksi bisnis. Yang kelima, ada memfasilitasi kerjasama, di mana korespondensi memungkinkan kolaborasi dan kerjasama yang efektif antar individu dan tim. Selanjutnya, ada kesalahan umum dalam penulisan korespondensi bisnis. Yang pertama itu ada kesalahan tata bahasa dan ejaan, yaitu kesalahan ini dapat membuat korespondensi terlihat tidak profesional dan sulit dipahami. Yang kedua, ada kurangnya struktur dan organisasi, yaitu korespondensi yang tidak terstruktur dengan baik dapat membingungkan pembaca dan membuat mereka sulit menemukan informasi yang mereka cari. Yang ketiga, ada bahasa yang tidak sesuai, di mana bahasa yang digunakan dalam korespondensi bisnis harus sesuai dengan konteks dan audiens. Hindari bahasa yang terlalu santai, jargon, atau tidak sopan. Yang keempat itu ada kurangnya perhatian terhadap detail, di mana kesalahan kecil seperti format yang tidak konsisten, tanda baca yang salah, dan alamat yang tidak lengkap dapat membuat korespondensi terlihat ceroboh. Yang kelima, ada nada yang tidak profesional, di mana nada korespondensi bisnis harus formal, sopan, dan objektif. Hindari nada yang terlalu agresif, emosional, atau sarkasme. Soal nomor 2 adalah apa saja yang harus disiapkan dalam penulisan resume. Ada 3 cara penulisan resume. Persiapan dan cara penulisan resume menurut Joko Purwanto 2017, resume adalah dokumen yang merangkum kualifikasi, pengalaman, dan pencapaian seseorang untuk tujuan mencari pekerjaan. Berikut ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam penulisan resume. Yang pertama ada menentukan tujuan. Contoh seperti apa yang ingin Anda capai dengan resume Anda. Kedua, ada mengidentifikasi target. Contoh seperti siapa yang akan membaca resume Anda. Yang ketiga, ada pengumpulan informasi. Contohnya seperti kumpulkan informasi tentang pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan prestasi, dan penghargaan Anda. Yang keempat, ada memilih format, yaitu ada berbagai format resume yang tersedia seperti kronologis, fungsional, dan kombinasi. Selanjutnya, ada 3 cara penulisan resume menurut Sutrisna Dewi 2013. Yang pertama itu ada resume kronologis, di mana format ini mencantumkan pengalaman kerja Anda secara berurutan waktu, dimulai dari pekerjaan terbaru. Ini cocok untuk pelamar dengan pengalaman kerja yang relevan dengan posisi yang dilamar. Yang kedua, ada resume fungsional. Format ini fokus pada keterampilan dan kemampuan Anda daripada pengalaman kerja Anda. Ini cocok untuk pelamar yang ingin beralih karir atau yang memiliki celah dalam riwayat pekerjaan mereka. Yang ketiga, ada resume kombinasi, di mana format ini menggabungkan elemen dari resume kronologis dan fungsional. Ini cocok untuk pelamar yang memiliki pengalaman kerja yang relevan dan keterampilan yang kuat. Soal nomor 3 adalah sebutkan dan jelaskan apa yang perlu disiapkan dalam wawancara kerja.
Persiapan yang harus disiapkan menurut Joko Purwanto 2016 yaitu yang pertama adalah latihan simulasi, di mana lakukan simulasi wawancara dengan teman atau keluarga. Yang kedua ada riset gaji, yaitu cari tahu kisaran gaji untuk posisi yang dilamar. Dan yang ketiga ada persiapan pertanyaan, di mana siapkan pertanyaan untuk wawancara dengan perusahaan dan posisi yang dilamar. Soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan mengapa penting bagi perusahaan untuk menjaga hubungan dan reputasi perusahaan. Menurut Gufi 2018, perusahaan penting untuk menjaga hubungan dan reputasi perusahaan karena yang pertama itu dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Reputasi yang baik dapat menarik pelanggan baru dan meningkatkan loyalitas pelanggan lama. Pelanggan lebih cenderung membeli produk atau layanan dari perusahaan yang mereka percayai. Yang kedua, ada menarik investor dan mitra. Investor dan mitra bisnis baru, investor lebih cenderung berinvestasi pada perusahaan yang memiliki reputasi stabil dan terpercaya. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi karyawan. Karyawan yang bekerja di perusahaan dengan reputasi baik umumnya lebih termotivasi dan produktif. Mereka merasa bangga bekerja di perusahaan yang dihormati dan dihargai. Yang keempat, dapat mempermudah rekrutmen. Perusahaan dengan reputasi baik lebih mudah menarik talenta terbaik. Yang kelima, dapat meningkatkan keuntungan, di mana secara keseluruhan reputasi yang baik dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan dengan reputasi baik dapat menjual produk atau layanan dengan harga yang lebih tinggi dan lebih hemat biaya dalam operasinya. Soal nomor 5 adalah jelaskan apa saja faktor penyimakan tidak efektif. Faktor penyimakan tidak efektif menurut Joko Purwanto 2017 yaitu yang pertama ada kurangnya keterampilan menyimak, di mana penyimak yang tidak memiliki keterampilan menyimak yang baik akan kesulitan untuk menangkap informasi penting dan memahami pesan yang disampaikan pembicara. Yang kedua ada lingkungan yang tidak kondusif, di mana lingkungan yang bising, pencahayaan yang kurang memadai, atau kursi yang tidak nyaman dapat mengganggu fokus penyimak. Yang ketiga, ada sikap yang tidak tepat, di mana penyimak yang tidak menunjukkan sikap yang tepat, seperti tidak menatap pembicara, menyilangkan tangan, atau bermain gadget, akan membuat pembicara merasa tidak dihargai dan enggan untuk melanjutkan pembicaraan. Yang keempat, ada kurangnya catatan, di mana penyimak tanpa mencatat dapat membuat penyimak mudah lupa informasi penting yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang terakhir ada kurangnya umpan balik. Ini di mana penyimak yang tidak memberikan umpan balik kepada pembicara akan membuat pembicara tidak mengetahui apakah penyimak telah memahami pesan yang disampaikan. Sekian jawaban dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.